Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiku Sumadani dari kelas A Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis pada tanaman C3. Sebelumnya saya lupa tadi menyebutkan NIM. NIM saya adalah 2430 1040 100009. Sebelum melanjutkan di materi, kita semua pasti mengetahui apa itu fotosintesis. Untuk mengulangi, jika ada teman-teman yang tidak mengetahui, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses vital di mana organisme autotrof seperti tanaman alga dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya biasanya dari matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula. Proses ini menggunakan karbon dioksida atau CO2 dari udara dan air H2O, serta menghasilkan oksigen O2 sebagai produk sampingan. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu tanaman C3? Jika belum mengetahui, maka saya akan kasih tahu. Tanaman C3 adalah kelompok tanaman yang paling umum dan dominan di bumi. Nama C3 berasal dari fakta bahwa senyawa organik stabil pertama yang terbentuk selama proses fiksasi karbon adalah molekul dengan 3 atom karbon, yaitu 3 fosfoglycerat 3 PGA. Fotosintesis pada tanaman C3 yang merupakan mayoritas tanaman di bumi seperti padi, gandum, kentang, dan pohon adalah proses dua langkah yang terintegrasi di dalam organel kloroplas sel daun. Baik, di sini kita akan langsung masuk aja ke pembahasan tentang fotosintesis pada tanaman C3. Fotosintesis pada tanaman C3 mempresentasikan bentuk fotosintesis yang paling umum dan mendasar, mencakup tanaman-tanaman penting seperti padi, gandum, kedelai, dan semua spesies pohon. Proses ini pada dasarnya adalah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Terjadi di dalam organel khusus yang disebut kloroplas di sel-sel mesofil daun. Secara fungsional, fotosintesis C3 dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin yang bekerja secara berurutan dan terintegrasi untuk menangkap karbon dioksida atau CO2 dan mensintesis gula. Reaksi terang adalah reaksi yang bergantung pada cahaya, berlokasi spesifik di membran tilakoid kloroplas. Pada tahap ini, pigmen klorofil yang tertanam dalam fotosintesis PS1 dan PS2 menyerap foton cahaya, melepaskan elektron yang kemudian bergerak melalui rantai transport elektron. Untuk menggantikan elektron yang hilang, terjadi proses fotolisis air H2O yang menghasilkan elektron, ion hidrogen H+, dan yang paling penting membebaskan oksigen O2 ke atmosfer sebagai produk sampingan. Pergerakan elektron ini memicu pembentukan gradien H+ di sepanjang membran tilakoid yang energinya dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP atau energi kimia. Selain ATP, elektron pada akhirnya digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH yang merupakan molekul pembawa daya reduksi tinggi. Kedua molekul inilah ATP dan NADPH yang menjadi bahan bakar vital untuk tahap sintesis gula berikutnya. Yang kedua ada siklus Kelvin. Siklus Kelvin bisa disebut juga sebagai reaksi gelap karena berlangsung di stroma kloroplas dan berfungsi untuk mengubah CO2 atmosfer menjadi karbohidrat. Siklus ini dimulai dengan langkah krusial yang disebut fiksasi karbon.
Pada langkah ini, CO2 diikat oleh molekul 5 karbon, RuBP ribulose 1,5 bisulfate melalui katalis oleh enzim sentral Rubisco. Hasil dari fiksasi ini adalah senyawa 6 karbon yang sangat tidak stabil, yang dengan cepat terpecah menjadi 2 molekul 3 fosfoglycerat 3 PGA, karena 3 PGA adalah senyawa stabil pertama yang memiliki 3 atom karbon. Proses inilah yang memberi nama C3 pada tanaman. Selanjutnya adalah ada reduksi dan regenerasi. Setelah fiksasi, siklus berlanjut ke tahap reduksi. Di sini molekul 3 PGA diubah menjadi gula 3 karbon yang lebih energik, yaitu G3P atau glyceraldehyde 3 fosfate, melalui serangkaian reaksi yang secara intensif mengonsumsi energi dari ATP dan daya reduksi dari NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang. G34 ini adalah produk gula bersih yang dapat keluar dari siklus untuk membentuk glukosa, sukrosa, pati, dan biomasa lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun, sebagian besar G3P harus tetap berada di dalam siklus untuk memasuki tahap regenerasi, di mana dengan investasi energi ATP tambahan, G3P diubah kembali menjadi molekul RuBP awal. Regenerasi ini penting agar siklus dapat berlanjut secara berkelanjutan untuk menfiksasi berikutnya. Meskipun efisien di lingkungan sedang, tanaman C3 menghadapi tantangan signifikan di lingkungan panas dan kering, yaitu fotorespirasi. Masalah ini sering muncul karena enzim kunci Rubisco memiliki sifat dual affinity. Ia dapat mengikat CO2 atau karboksilase atau O2 oksigenase. Ketiga, suhu tinggi dan tanaman menutup stomatanya untuk mencegah kehilangan air. CO2 di dalam daun menurun drastis, sementara O2 dari fotolisis menumpuk. Dalam kondisi O2 tinggi, Rubisco keliru mengikat O2 ke RuBP. Proses ini memicu rangkaian reaksi yang membuang RuBP mengonsumsi energi ATP dan melepaskan CO2, bukan menfiksasinya, sehingga secara substansial menurunkan efisiensi fotosintesis dan potensi hasil panen. Inilah alasan mengapa tanaman C3 beradaptasi optimal pada iklim yang sejuk dan lembab. Sekian yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon sebesar-besarnya, karena sebelumnya saya tidak mengetahui tentang materi ini. Bukannya tidak mengetahui, tapi tidak menguasai semua materi ini. Tapi saya berusaha untuk belajar dan mendalami agar bisa paham tentang materi ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya.